Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKBM, ya jawab dong Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKBM dimanapun berada atau PKBM lovers dimanapun berada, alhamdulillahirobbilalamin, pada sore hari ini kita bisa on air atau live langsung dari podcast PKBM Citapen yang alhamdulillahirobbilalamin pada kesempatan hari ini yang cuacanya begitu mendung-mendung atau sedikit panas gerah, apalagi di studio ini yang begitu apa ya istilahnya belum, iya begitu mini, belum ada AC. Nah, alhamdulillah, iya kompresor tuh solusi solusi kompresor ya. Iklan-iklan pada hari ini, pada sore hari ini alhamdulillah kita telah kedatangan tamu, telah bukan kedatangan tapi menghadirkan tamu yang spesial. Yang pertama sudah kita sudah kita ketahui, sudah biasa, itu ada Ibu Rini. Beliau Waalaikumsalam Ibu Sumirni. Ibu Siti Marini ya. Beliau adalah termasuk tutor atau tenaga pendidik di PKBM Citapen Subang dan juga PKBM As-Solahiyah di Karawang. Dan sekaligus ini yang paling mantep itu, beliau bukan hanya sebagai tutor ataupun kepala sekolah dan berembel-embel titel banyak sekali, tapi beliau juga adalah seorang pegiat lingkungan atau apa ya atau pegiat sosial di lingkungan Kabupaten Karawang. Dan di samping saya juga ada dua orang cowok ganteng. Coba lihat, perhatikan Pak Ajmul, kooperator. Nah, ini saya menghadirkan spesial pada sore hari ini. Nah, untuk membicarakan masalah lingkungan. Makanya saya hadirkan beliau-beliau berdua. Yang pertama siapa? Yang memakai baju hitam. Saya kenalkan dulu ya. Baju hitam, saya juga baju hitam ya. Iya. Oke, ini adalah seorang pegiat lingkungan di Kabupaten Subang yang sangat ya, termasuk pejabat desa juga. Beliau alhamdulillah, makanya banyak aktivitas. Nah, kalau seharinya itu aktivitasnya itu padat merayap. Iya. Nah, ya, yang memakai baju hitam ini adalah seorang pegiat lingkungan atau sekaligus menjadi pejabat di Desa Ancabongo, kepala wilayah. Tidak apa-apa, ini kan biar menjadi inspirasi Pak Epul, Kang Epul nih, menjadi inspirasi nih. Iya, inspirasi ya, muda, giat, nah, berenergi dan berhasiat. Nah, itu tiga. Nah, ini adalah dari ya asal jangan bermaksiat ya. Berhasiat, muda, berenergi, berhasiat. Nah, kita kenalan dulu, oke? Sebab perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Cukuplah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar yang berdomisili di Dusun Rancabango, RT 19 RW 06. Terus apa mana ini, Dek? Aduh, status Kak. Kalau status ya alhamdulillah bujangan, meureun di luar mah itu. Bujangan tahun 90 kata Bu Rini, tapi sekarang udah alhamdulillah 2021 bukan bujangan lagi, udah beranak 2 katanya. Yang punya anak mah istri saya, tapi bukan saya yang beranak, Pak. Iya, belum beranak, saya nggak punya anak, yang punya anak itu istri saya. Ya mungkin cuman itu dulu Pak Dede perkenalan dari saya. Terima kasih. oke, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, beliau adalah Kang Epul. Panggilannya Kang Epul, tapi kalau di kantor itu ya Pak Epul, seperti Pak Saiful, Mbah Anwar. Nah,
Kemudian yang memakai baju merah. Ini pakai baju merah, mantap. MU, setan marah. Setan marah lagi, setan merah. Nah, ini salah satu pecinta sepak bola Manchester United. Nah, tidak kalah penting, tidak kalah dengan sebelah yang memakai baju hitam. Baju hitam itu tidak ada label. Makanya black label. Oh iya, 99 Asmolusna. Lebih mantap. Ya, kita perkenalkan yang memakai baju merah. Kita dengarkan bersama-sama. Nah, oke. Oh, harus pakai mic. Iya, pakai mic. Oh iya ada ya. Silakan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Cukup simple. Simple, singkat, ringkas. Oh, mantap ya. Waalaikumsalam, saya jawab kembali ya. Nah, di samping saya juga ada Kang Lutfi. Kang Lutfi ini adalah sama seperti Kang Epul. Beliau berdua ini menjadi penggiat atau aktivis lingkungan yang ada di Subang. Yang mempunyai nama apa? Namanya komunitas, nama komunitasnya Ruang Napas. Ruang Napas Rancabango itu sudah sangat terkenal, sudah sangat apa namanya? Fenomenal. Nah, Ruang Napas ini adalah pegiat lingkungan. Jadi jangan sekali iya, sebentar. Jangan sekali-kali kalian berbicara masalah kotor. Nah, atau ya silakan. Karena Ruang Napas ini sangat sekali galak dengan hal-hal yang berbau dengan oh iya. Oke, berlebihan. Iya, oke. Jadi masalah mantan. Oke. Apa tadi Bu Rini? Iya. 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 Oke. Leto. Ya, Ledo. Si Ledo. Ya, coba gimana Kang Lutfi atau Kang Epul siapa? Yuk, silakan. Iya, mangga. Kenapa ruang nafas? Jadi filosofinya gini dulu. Dimanapun kita bernafas, dimanapun kita hidup, berarti kita ingin sesuatu yang kondusif, lingkungan yang kondusif. Intinya sih seperti itu. Jadi sebetulnya ruang nafas itu tidak hanya bergerak di lingkungan gitu. Intinya tidak hanya bergerak di sampah, tapi saya ingin mendaur ulang ke diri manusia itu sendiri. Jadi Mantap. Iya. hanya bergerak di bidang sampah, tapi lebih mendaur ulang manusia itu sendiri. Itu dia. Tuh. Makanya yang memang Mantap. Harus didaur ulang. Iya. Terus lanjut Kang Lutfi. Ini filosofi yang sangat bagus sekali. Jadi ruang napas. Oke, jadi ruang nafas itu filosofinya itu sangat sangat dalam sekali. Bukan hanya sedikit Oke. dari logo sendiri itu ya pasti punya makna ya. Iya. Logo Iya. tahu nggak itu daun apa? Daun sumanggen. Daun. Iya. Ada dong. Iya. Jadi daun semangin itu makanan favorit. bukan. Jadi kalau menurut medis Iya. itu ilmu medis, bicara medis. Medis ya. Awas ini. Itu daun semangin itu mengobati penyakit hati. Nah, itu kan mendaur ulang untuk menjadi apa ya, untuk menjadi manusia yang bermanfaat, berguna, berarti kan dimulai dari hati. Iya, setuju sekali. Betul. Padahal Iya. banyak direka-reka. Itu sekali. Jadi mulai dari nama, logo semuanya sangat bermakna sekali di Ruang Napas ini. Yang pertama, logonya itu bukan sembarangan logo. Sekilas seperti logo Semanggen. Semanggen ini dalam segi medis seperti yang tadi katakan Pak Kang Lutfi, bahwa Semanggen itu secara medis itu bisa mengobati hati. Ya kan? Hati. Yang penting itu kan kita itu harus mengobati hati. Terus Kang Teh. Airnya jelas. Air. Siapa yang nggak butuh air coba? Iya. Butuh air. Betul. Manusia kan. Betul sekali. Kebanyakan ya banjir ya. Jangan terlalu banyak, jangan over ya airnya. Justru yang ada bencana. Iya.
Itu dia. Ingat kecil, kalau semanggen itu ingat kecil, ya beruhun, beruhun semanggen. Tapi emang iya banyak manfaatnya ternyata, betulan, ya mengobati hati, hati. Ya. Coba Kang Eful sedikit cerita tentang logo ataupun filosofi dari ruang napas. Oh sudah sama. Sekarang, iya oke. Ada tambahan, ada pertanyaan seperti ini. Kenapa kok? Ya, ya. Bagi yang sakit hati tuh, ya, yang ditinggal mantan, ditinggal suaminya tuh, gunakan apa? Konsumsi. Sekalian nyari semanggen. Iya. 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 Apa? Mensret ya kan? 66. Oh iya benar betul. Oh. Nah, iya. Oh gitu. Kenapa alasannya tidak menggunakan genjer? Ternyata genjer itu identik dengan angka 66 yang ternyata 66 itu menyimpan tragedi ya, Kang Lutfi ya. Oh. Oke, sekarang Kang Epul. Coba kenapa kok istilahnya kan ini masih muda, masih seperti iya. Kalau saya udah tua, tapi tua-tua juga, aduh. Ini ya. Kenapa bisa tertarik dengan hal-hal yang apa? Artinya itu dengan lingkungan gitu. Tidak, biasanya kan kalau seumuran kita itu jarang-jarang sekali ya. Kalau seumuran saya tuh seperti ini, pengen kerja di pabrik nggak usah lah, apa mikirin lingkungan udah ada bagiannya. Kenapa kok ini ya? Justru yang saya tertarik itu di situ. Bu Rini ya, masih muda, tenaganya semangat, terjun di dunia lingkungan atau pegiat lingkungan. Seperti itu. Kenapa tertarik? Pertama, yang paling tertariknya ya. Atau mungkin ya biasanya kan kopi ini tukang kopi. Kopinya belum ada. Iya. Iya. Betul sekali. Iya. Oke. Iya. Ternyata ketika dikaji dengan bahasa lingkungan itu udah maknanya udah jauh dalam, jauh seksi kata orang katakan. Lebih seksi mana sama Julia Perez? Iya. Iya. Ayo. Iya. Lanjut. Ya. Karena di dalam lingkungan itu mengapa saya tertarik? Karena saya pribadi merasa kalau bukan kita, Iya. Betul. Kalau bukan kita ya, iya. Mau siapa? Oh iya. Iya. Oh. Nah di dalamnya lingkungan itu kan banyak pada Iya. Iya. Ya jadi maka saya pribadi walaupun katakan penuh dengan benturan dengan ya tidak bisa menghilangkan Iya. dengan keluarga. Hati saya niat Iya. Sip, betul. peduli sama lingkungan dan peduli sama sesama. Oh iya. Mungkin ini awal niat saya untuk terjun ke dunia lingkungan. Iya. Sukses, semangat ya Pak ya. Ya. Kok mati? Terus. Tuh. Harus dengarkan. Segala sesuatu harus dimulai dari diri kita, dari hati kita. Ya kan? Siapa lagi kalau bukan kita, betul nggak Bu Rini? Iya kan, makanya kalau bukan kita itu mau siapa orang lain, nunggu orang lain tidak mungkin. Makanya harus diawali oleh kita, kesadaran kita segala sesuatu tuh. Jangan melihat orang lain. Kalau kita mampu, ayo
kita bersama-sama bergabung. Walaupun Pak Dede Iya. orang terdekat kita belum tentu mendukung gitu ya. Ya, itu dia, pasti ada salah satu atau dimanapun. Oke. Yang mana? Saya Suaranya kurang. ada. Oke. Ya. Sudah. Jadi kita harus dimulai dari diri kita. Harus sadar bahwa lingkungan kita, kalau bukan kita yang jaga, mau siapa lagi? Seperti itu yang dikatakan oleh Kang Eful. Ya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan Bu Rini. Saya mau menanya Bu Rini ini belum. Bu Rini juga sama seperti dua orang ini, Kang Lutfi dan Kang Eful. Kita bahas Beliau orang juga napas dulu ya. Orang napas dulu. Oh iya. Soalnya saya sendiri salut banget gitu. Pasti. Lihat Iya. pemuda-pemuda lah. Pemuda gitu. Iya, pemuda. Ya pemuda lah. Semangat Oh iya. muda, semangat. yang selalu muda. Salah satu yang paling istimewa yang harus diinformasikan, Kang Lutfi itu bukan hanya, jadi dua orang ini bukan hanya pegiat-pegiat lingkungan, tapi beliau juga menjadi ketua Karang Taruna Desa. Iya. Ya, yang sebelah kiri saya Kang Epul menjadi kepala wilayah. Mantap kan? Iya, makanya kalau istilahnya kita itu harus menjadi contoh. Beliau-beliau ini harus menjadi Pemuda inspirasi harapan kita, bangsa. iya. Karena selain tadi yang dikatakan oleh Kang Epul bahwa lingkungan itu bukan hanya mengurusi masalah sampah, tapi sebenarnya hati ya. Hati juga menjadi permasalahan di yang ada di masyarakat, gitu kan, kehidupan kita sehari-hari ya kan. Contoh kecil kan, buang sampah, buang apa-apa, kalau hati kita tidak sadar mungkin seperti itu kan. Kadang-kadang ada hatinya orang gimana, saya jadi ngebluot ngomongnya. Ngebluot sih. Lanjut aja Bu Rini ya. Coba Iya gimana? sih, cerita dikit sih ya, kayak misalkan untuk memulai sesuatu yang baru kan, apalagi di usia masih muda gitu ya, kayaknya untuk peduli lingkungan itu udah telat. Makanya saya sendiri pegiat lingkungan, saya kepala sekolah juga gitu, kepala sekolah PAUD, ingin supaya tidak telat gitu, dimulai nanti yang muda-muda ngajakin yang anak-anak nih yang dari kecil peduli lingkungan gitu. Sebenarnya Kang Lutfi ada kata telat nggak dalam masalah lingkungan untuk usia pegiatnya? Maksud Gimana saya maksudnya? bukan telat dalam artian tidak bagus ya. Atau usia baru sekarang bergeraknya begitu. Nah. Oh, emang Ibu Dini sekarang usianya berapa ya? Oh iya, lupa. Nah, ini dia. Jadi kita berbicara ngomong-ngomong masalah usia, Ibu Rini pada hari ini sedang merayakan ulang tahun yang keberapa? Ya. Masa muda. Happy birthday Ibu Rini, semoga sukses selalu. Amin. Amin. Ibu Rini merayakan ulang tahun yang ke-38. Doa pendosa semoga dikabulkan. Amin ya robbal alamin. Amin ya. Amin. Selamat Amin. ulang tahun buat Bu Rini. Lanjut Bu Rini. Iya, jadi biasanya kan kalau usia muda itu kan usia seginilah ya gitu ya. Jadi pembentukan karakternya itu lama gitu. Yang saya rasakan mendidik orang tua di lingkungan itu lebih susah ketimbang yang masih anak usia dini gitu Pak Dede. Jadi kalau melihat mereka tuh luar biasa gitu, dalam usia segini sudah ada keinginan karakter yang muncul gitu. Jadi keterlambatannya itu bukan tidak istimewa, justru istimewa Pak Dede gitu. Karena beda sekali lah yang saya rasakan membelajarkan peduli lingkungan di usia yang segini ya, usia dengan anak-anak yang usia dini itu gitu. Nah, harapannya nanti akan muncul lagi generasi baru, iya, karena supaya lebih mudah lagi nanti mengajarkan tentang peduli lingkungannya kalau dari kecil gitu. Jadi ada bahasa kerennya
agent of change gitu, agen-agen Change. Mantap banget. agen-agen Goceng aja, perubahan, goceng. agen-agen perubahan gitu. Iya. Harapannya memang dari kita punya program namanya kan Pelita, Pendidikan Lingkungan untuk Anak. Apa pelita? Pelita, Pendidikan Lingkungan untuk Anak. Jadi kita punya kurikulum tentang lingkungan, terutama itu adalah pengelolaan sampah Itu di di PAUD Al Firdaus, Oh, PAUD. Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Mantap. Itu aja. Iya. Lanjut untuk pertanyaan kedua ini, kita ngobrol aja biasa Iya, jadinya, ngobrol. ngobrol sambil ngopi. Iya, Paling- cuman nggak boleh paling- ngopi dulu, tahan dulu. Kalau ngopi untuk 1 jam ke Nah, depan kita. kita ngomongin cukup ngopi. kendala-kendala aja ya. Mm-mm. Kendala-kendala biasanya ngomongin lingkungan itu pasti berat banget ya. Mm-mm. Ha-ha. Berat Apalagi melupakan mantan. Mantap sekali, mantan itu saya dulu. padahal itu harus dikelola dengan Iya. baik itu, seperti sampah. Iya. Iya, berarti apa namanya? Ini tadi Apa? apa tadi? Itu. Kendala. Kendalanya biasanya seperti apa kalau di Iya, lapangan? betul. Dalam apa aktivitas lingkungan ini, kendalanya seperti apa coba? Bagaimana biar Cerita menjadi pembelajaran dikit saya, lah ya, dikit cerita dikit Kendala ya. biasanya kan pasti ada kendala. Apapun Ha-ha. kendala apapun Yang ditemui yang gitu, di- yang dialami pasti gitu. ada. Pasti ada, coba. Gimana Kang Epul? Coba nama kendalanya. Kalau kendala udah jelas ya. Yang pertama seperti yang tadi di Ibu Rini katakan soal Karakter gitu ya. karakter. Nah, untuk merubah mindset masyarakat Iya. yang sudah bertahun-tahun terbiasa betul. membuang sampah seenaknya, bahkan tidak menutup tidak menutup aib kita sendiri, bahkan anggota kita sendiri kan, saya pribadi Iya. Belum untuk saat ini ya belum nempel untuk gitu ya. harus buang sampah pada tempatnya, memilah sampah. Nah, kondisional kan kalau kita Iya. lagi ngerokok di jalan, rokok ataupun di mana gitu kan. Yang intinya kita harus terus sosialisasi, Menyadarkan bergerak, diri ya. sendiri lah ya. Intinya Kalau seumuran campaign, kita. iya. Ha-ha. terus mengkampanyekan masalah lingkungan, baik itu melalui media sosial di Facebook ataupun Twitter ataupun Instagram. Ya lebih bagus sih kita langsung, ya bukan berarti kita menegur ataupun memang kita paling bersih ataupun kita paling bisa, tapi kan kenapa untuk saling mengingatkan, apakah memang itu hal yang buruk Betul. ataupun salah. Untuk saling mengingatkan tidak ada kebaikan salahnya ya. kebaikan itu. Walaupun dalam prakteknya ya Kang Fil biasanya ya Ya, pasti ada kendala, ada Pasti, pasti orang banyak. yang tidak senang itu. Jadi tetap harus saling mengingatkan untuk kebaikan. Itu dia. Sudah berapa menit? Masih lanjut karena apa? Karena obrolan ini belum begitu jauh. Seperti apa Kita program break dulu, selanjutnya? ngopi Break dulu ya. Bukan break. Dipersilakan untuk ngopi, Oh. tapi jangan ngudut. Ngudutnya ditahan dulu Kang Lutfi sama Kang Epul. Ruangannya kecil ini, aduh. Ngopi. Ya, ngopi aja, ngopi, ngobrol. Ngopeni ati ngurusi ati ya. Bukan ngurusi hati pemirsa, tapi ngurusi hati pribadi, khususnya hati saya yang masih kotor dan masih si uzon. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Coba tadi itu sudah ada apa kendala ataupun permasalahan ketika kita terjun langsung di lingkungan, sudah dengar. Kemudian selanjutnya Bu Rini. Ya, harapan terakhir. Iya. Apa? Coba Kaitan keprihatinan kita ya. Mm-mm. Kondisi lingkungan, kondisi sampah terutama ya. Nah, jadi apalagi lagi musim banjir kayak gini ya. Salah satu kan penyebabnya adalah sampah, pendangkalan pada sungai gitu, dan banyak kan memang kan karena sampah gitu. Dan di lingkungan kita nggak itu ya, orang buang sampah ke aliran sungai itu seperti tidak dosa ya Opi ya, tidak merasa Ya itu dia, iya, Bu Rini, bersalah. karena sudah terbiasa. Iya. Ya, sebetulnya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat, karena memang
tidak ada fasilitas gitu Iya. kan. Kita tidak sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Betul. Bingung mereka Ya, mereka harus mau dibuang di mana gitu. dengan pengetahuan Ya, yang mungkin minim. Nah, untuk dari minim. itu memang kita Iya. harus saling terus sosialisasi Iya. terus bareng-bareng, jadi tidak boleh saling menyalahkan intinya kan. Betul, kurangnya fasilitas, Iya, kurangnya betul. kesadaran masyarakat ini yang menjadi apa Betul. sebenarnya Jadi bukan hanya Nah. fasilitas tapi juga kesadaran. penyadaran sendiri, berarti melalui banyak harus ada edukasi Iya, ya, jelas, kampanye dari pihak-pihak yang mungkin mendukung dengan kegiatan-kegiatan lingkungan gitu. Jadi bukan dari akar rumput saja sebenarnya, kita butuh Ya. banyak peran untuk bisa bareng-bareng Bersinergitas. ya bersinergi dengan peduli lingkungan ini gitu, Pak Dede. Oh iya, ada pertanyaan ini dari datangnya di situ, ada ini ada inbox dari Arab Saudi, ada pertanyaan. Ini jauh juga ya, iya, dari Arab dari Saudi. Arab Saudi. Halo. Ada, ya, halo katanya tuh kan, ini dari siapa yang datangnya dari Arab Saudi. Tanya, Pangeran. sejak kapan didirikannya komunitas Ruang Napas? Ruang Nafas berdiri Iya. 28 Januari 2017. Terus berarti udah 4 tahun, berarti 5 tahun jalan. 5 tahun berjalan, sudah Alhamdulillah lama sekali ya, 5 berarti tahun ya. Konsisten, kuat dan tetap kompak gitu. Amin, ya Rabbal 5 Alamin. tahun, yang mudah-mudahan ke depan bisa melahirkan orang-orang yang seperti ini ya, generasi penerus. Karena apa? Sebenarnya bukan apa, kita harus mewariskan semangat kita. Iya. Nah, seperti tadi yang tanya katakan ini, harus bisa mewariskan hal-hal yang positif. Ruang Napas didirikan pada tanggal 28 Januari 2017 ya. 17. Iya, ya, udah lama sekali. Tetap masih kompak. Tapi tadi belum cerita ya, Ruang Napas itu kegiatannya itu apa saja Iya, gitu, nah di iya. masyarakat. Selain tadi kan saya sendiri apa taunya itu Ruang Napas cuma sekedar apa, pengambilan sampah, bersihkan lingkungan yang kotor-kotor seperti itu. Iya. Selain itu ada Iya. lagi nggak? Ceritalah, Coba ceritakan ini kan tentang Ruang Napas mungkin lah. yang lain Belum tahu ya apa menyimak itu atau Ruang pengen tahu Napas Ruang dan Napas seperti kegiatannya gitu. kegiatannya di dalamnya itu seperti apa, karena setahu saya ternyata banyak sekali ya yang selama ini saya tahu cuman sampah, tapi ternyata pas ngobrol-ngobrol ternyata banyak sekali kegiatan, bukan hanya sekedar bersih-bersih lingkungan. Coba Kang Lutfi atau Kang Eful, program-program atau kegiatan lain selain itu. Selain pemungutan sampah di dusun atau di rumah-rumah warga dari sumbernya, ada bank sampah. Kemudian kita juga untuk saat ini sedang mencoba, karena saya rindu bertanam, rindu bertani. Kita akan mencoba, ya bukan mencoba sih sebetulnya, kita karena udah memang dulu saya memang sering berhidroponik, jadi sekarang kita lagi ada program hidroponik. Kemudian ada juga bikin komposter untuk sampah anorganik agar sampah yang dibawa ke TPA itu bisa berkurang gitu. Kemudian ya kadang kalau lagi sadar ya kita ngaji. Kalau lagi sadar ya, kalau lagi sadar kita Banyaknya nggak sadarnya ya. kalau lagi, tapi kalau alhamdulillah kalau ada orang yang meninggal di dusun kami, sekitaran dusun kami, ya alhamdulillah sempat tidak sempat, walaupun di sana hanya cuma nongkrong, ya kita harus ikut ambil bagian, Mendoakan baik. ambil bagian untuk meskipun di sana hanya sekedar ngopi-ngopi saja gitu. Terus apa lagi, Mang Epul? Tapi bukan sekedar ya anak muda nongkrong dalam. Nah, oh ya, Ini kan anak muda ini berapa orang anggotanya Ruang Napas? kalau anggota ada sekitar ada 40 orang, cuman yang aktif sekitar 30 atau 25. Yang lainnya karena banyak kesibukan gitu ya. Mungkin yang On kerja off, di luar on off. kota gitu Nah. kan. Ada di Baghdad, Banyak ada di banget, ya. Saudi Arabia tadi, Taiwan ada. Iya, yang tadi saya sampaikan pada Dek, yang saya kagumi itu begitu, karena nyari pemuda-pemuda gitu, nyari yang masih yang seusia ini gitu, yang peduli lingkungan itu. Ya, bagaimanapun memang ada di apa namanya, ada di komando. Iya. Kadang-kadang komandonya Iya. kuat, pasti akarnya. Mm-mm. Nah, akarnya kuat pasti Apalagi udah 4 tahun ya, daunnya yang 5 hijau tahun itu ya. bisa. 4 tahun, Insya 5 Allah, tahun itu bukan waktu yang konsisten. Itu sebentar ya. agung, iya. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar, tapi ini waktu yang sangat lama dan emang Butuh perjuangan. butuh perjuangan keras, Konsisten. konsisten dan terus menerus. Nah, seperti itu.
Ya, aduh, mau bicara apa lagi nih? Programnya itu begitu mantap. Jadi bukan hanya mengurus masalah lingkungan, ternyata lingkungan itu bukan hanya sampah saja. Begitupun apa? Ruang Termasuk Napas ini ini mengajarkan kepada sosial anak-anak untuk apa? Untuk respect terhadap lingkungan, contoh lingkungan sosial seperti apa? Seperti ada kematian, mereka kompak untuk mengaji ya, mengaji di tempat yang sedang duka seperti itu. Atau Yang kemarin sekedar- dilihat di medsos juga untuk Ada. kegiatan ini ya, bakti sosial ya, korban banjir Tuh, itu ya. Korban banjir. kemarin Mm-mm. yang sempat saya kagum, yang membuat saya sebenarnya malu sebagai warga Rancabango sendiri. Saya kan orang Rancabango, jadi masih satu kampung dengan Kang Lutfi dan ini. Beliau berbakti sosial berapa kali? Hampir Seminggu satu minggu Satu full minggu full ya, korban memberikan banjir. bansos atau bantuan kepada korban banjir yang ada di sekitar Subang. Ya kebetulan, ya sebetulnya bukan kebetulan sih, Iya. karena memang ya mungkin masyarakat ataupun para donatur percaya Iya. kepada kami, jadi ya mau tidak mau ya, karena memang kita Harus mau ya. sih, karena memang ya melihat kondisi korban itu dia cukup Sebenarnya kan banyak yang pengen nyumbang, tapi wadahnya kemana, Iya. yang langsung menyalurkan yang dengan baik gitu. Dan berarti Ruang Napas ini kan udah dipercaya untuk menerima titipan amanah itu ya dari donatur ya, luar biasa gitu. Jadi sudah dikenal lah intinya untuk yang positif ya tadi ya Pak Dede ya, peduli Betul lingkungan, sekali, peduli ya. sosial Ya. gitu itu. Jadi sudah sangat terkenal, sudah tidak diragukan lagi. Heeh. Apa? Sudah. Ada pertanyaan lagi nih. Oh iya. Oh iya. Iya. Jadi live tadi Facebook, live YouTube. Iya. Ini jadi nanti- Facebook live. Jadi nanti Kang Lutfi ini bisa disiarkan di Ruang Napas juga ya, biar mereka tahu ya, biar menjadi pembelajaran ya, khususnya buat saya sendiri atau umumnya buat mereka-mereka yang pengen menjadi atau tertarik dengan hal-hal positif seperti ini, karena jarang sih ya, jarang sekali kan. Jarang. Iya, sebenarnya sudah tidak. Saya sendiri belum nemu nih partner untuk peduli lingkungan yang memang usia yang anak-anak muda semangatnya itu gitu, dan agak berat juga karena di sana saya sebenarnya butuh banget gitu anak-anak muda yang gerak, volunteer yang lingkungan itu gitu. Dan mudah-mudahan nanti di sana juga akan hadir seperti Ruang Napas yang bisa mendukung program-program di Pelita gitu. Karena kan gini, di Pelita itu kan anak Pak Ud ya, dengan ibu-ibu gitu, geraknya mungkin iya emak-emak gitu, geraknya rada lambat artinya untuk langsung terjun ke kayak tadi si Kang Lutfi cerita gitu, untuk langsung ke lapangan, mereka kan ngangkut ke rumah-rumah dan lain sebagainya gitu, untuk door to door ke rumah-rumah itu kan rada berat gitu ya, apalagi dengan kondisi pemuda-pemuda yang masa bodoh gitu. Jadi kalau ngelihat, mungkin nanti kalau ya anak muda yang gerak, anak kecil ngelihat contoh yang bagus, orang tua nanti malu gitu. Itu yang kayaknya efeknya dahsyat ya. Gitu Kang Dede. Oh, udah. Kayak gitu aja lah. Ini yang paling sulit biasanya, ini kan anggotanya itu kan masih muda-muda ya. Ya, biasanya Iya. ya Labil ya, kadang-kadang anak masih- muda kan masih labil ya. Iya. Kadang-kadang kan anak muda itu besoknya giat, sekarang Nah. tidak. Mensiasatinya biasanya bagaimana? Ya, sampai entah tahun ini apa istilahnya, apa orang-orang itu saja atau ada regenerasi? Gimana? Kang Epul. Coba biar Pasti itu, on off mah kayaknya ya. mensiasat Ya biar gantian. Nggak apa-apa lah, wajar kalau ketua seperti itu. mensiasati. Gini, saya mau tanya balik ya, hari ini mau mempelengkan langsung berbuah nggak? Ya kalau beli di tukang itu. Beli kan? Iya beli. Nanam Jangan sendiri beli ya, kalau nanam dari sendiri ya. biji gitu kan.
masalahnya berat kalau nanam sendiri. Ya kan, Belum tentu jadi ya. Belum tentu jadi, jangankan berbuah. Jadi aja belum tentu itu Kang Lutfi. Nah, intinya sih karena apa yang seperti yang dikatakan Cak Nun, Aduh. kita nggak perlu apa soal hasilnya gitu. Iya. Yang penting kita terus menanam dari jadi Prosesnya udah ya. prosesnya itu. Jadi ruang nafas itu kan 2017. Tapi kan tadi nih nggak tahu nanamnya dari kapan. Nah, itu dia. Itu kan ruang nafas itu cuma lahir dari 2017. Lingkungan ya. Iya, itu berarti berbuahnya loh ya. Tapi kan nanamnya ya berarti untuk menyiasati yang pertama pusing dulu, itu jawaban saya. Yang pertama pusing dulu. Iya. Kalau sudah pusing pasti ketemu solusi, minum obat. Iya, pasti pusing karena mikirin ini. Nah, jadi kan, tambah yang ya. akhirnya kita berproses gitu kan. Ini kan, Mengalir ya. ini jawaban khas anak muda yang simpel, yang padat. Makanya sebenarnya hidup itu begitu. Iya, Tidak ambil pusing ya. jalani saja. Nah, seperti apa tadi yang dikatakan Kang Lutfi, proses yang paling baik segala sesuatu itu yang paling susah itu prosesnya. Kita jangan berpikir mau berbuah atau tidak. Kalau kita mau menanam ya sudah nanam aja. Nanam, masalah berbuah kan nanti tergantung Tuhan ya. Yang bisa menggerakkan hati yang itu kan menggerakkan hati kan Tuhan. Gusti Iya, Allah. Gusti Allah. Tetap istiqomah. Kalau kita menanam jagung ya sudah menanam. Apapun nanti, adapun nanti hasilnya mau buruk mau tidak, kalau kita sudah proses menanam, nah insya Allah kalau kita terus istiqomah dan berdoa pasti menghasilkan Pahala. buah-buah yang insya Allah bermanfaat. Lebih manis ya, Seperti itu. lebih manis ya. Seperti tadi kata Kang Lutfi, kata Cak Nun bagaimana? buka ya. Keren. Tiga ribu. Yang intinya jangan mikirin hasil. Nah. Terus menanam. Tentunya menanam kebaikan ya, tentunya gitu kan. Terus dan terus. Kita jangan berpikiran hasilnya seperti apa. Kalau kita belum apa-apa sudah ingin atau berpikiran hasil, nanti justru kalau ini yang bisa mematahkan semangat kita kan. Nah, ternyata hasilnya seperti ini tidak sesuai dengan apa yang telah kita tadi prosesnya tersebut. Nah, justru kalau kata orang istiqomah mah kalau terus menerus ya sudah, masalah hasil mah kita serahkan kepada Allah yang maha membuka hati, yang maha memberikan terbaik untuk kita, karena hanya Gusti Allah, seperti itu. Dan yang terpenting berarti memulai gitu ya. Memulai jangan Batu nuturke. Memulai dulu aja. Ini ya obrolan seru dengan pegiat lingkungan atau para visioner atau aktivis Ruang Napas Rancabango. Coba para pemirsa di Instagramnya sudah ada seperti apa kegiatannya, nanti bisa kalian kalau seumpamanya di rumah pengen punya wacana menjadi inspirasi, kan ini sebenarnya sudah menjadi inspirasi bagi saya gitu. Bisa lihat kegiatan apa di medsosnya sudah ada. Di Instagramnya sama ada ya. Di Instagram ada, Facebook ada, semuanya ada. Ya, tinggal dilihat aja. Oke. Berapa menit lagi? Harapannya ya. Coba harapan ke kita depan. Untuk Ruang Napas sendiri ya. Kang saya bisa Ini ada pertanyaan lagi kayak gini. Selama ini Ruang Napas itu sudah ada, ya artinya bukan bantuan, ada kerjasama dari pihak lain atau tidak, atau kita masih berdiri sendiri atau support dari pihak lain. Selama 4 tahun ini gitu ya. Contohnya adalah dukungan dari pemerintah diam saja atau seperti itu, atau bagaimana? Ini kan kalau menurut saya kalau seumpamanya tidak support seperti ini kan, tidak support namanya pegiat-pegiat segini kan butuh ya sama bagaimanapun ya, sinergis dan support sinergitas sinergitas itu kan. Mungkin ada beberapa mungkin belum terlalu banyak ya mungkin alhamdulillah udah beberapa yang bersinergitas dengan Ruang Napas Rancabango ya. Terkait mungkin cerita sedikit masalah kemarin kita dapat cator atau apapun itu dari Yayasan SGF, itu dari Yayasan Korea Selatan, Pemkot Korea Selatan. Dari luar negeri Itu Yayasan
SGF itu kerjasama dengan DLH ya, terus sama Dispemdes. Nah di situ ada program gitu kan, Iya. ada program TPS 3R. Nah itu realisasinya itu diantaranya Cator sama gerobak Geroda itu. Saya ucapkan terima kasih, banyak terima kasih gitu Iya. kepada Mudah-mudahan DLH tambah gitu banyak kan, ya SGF, ya mudah-mudahan yang kedepannya. support ya. Karena kami sama Kang Lutfi selalu gini, saya yakin penuh dengan keyakinan. Kang Lutfi selalu bicara keyakinan, yakin kita mau kasarnya punya Gusti Allah Ya, gitu iya. kasarnya. Saya juga punya Gusti Allah. Ya, setiap Iya, Ya, kita karena kan saya masih terngiang sendiri di guru kita, ya. guru kita di kampung juga masih sampai sekarang terngiang. Terus aja berbakti, kata Kang Lutfi tadi, bakti aja dulu, nanti bati nuturkan. Ditambah madali saya masih terngiang bahasanya seorang guru, ya mungkin masih itu ya. Di situ ada bahasa sekilas apa ya bahasanya itu, di dalam pahala ada dunia, di dalam dunia belum tentu ada pahala itu kan. Maka itu selalu terngiang di dalam hati saya. Oh iya, makanya sifatnya sosial itu jangan mendepankan materi. Oh, Iya, sosial ya sosial, kita ikhlas aja. Tak pasti pangeran mah nempuk gitu, mual perem gitu kan. Itu kayak selalu terngiang di telinga saya itu bahasa dari seorang. Nah kalau betul, jadi memang kalau nggak didasari seperti itu nggak mungkin 4 tahun bisa bertahan. Karena kalau berat Pak Dede ya, iya, berat di kalau lapangan bicara harus kalau itu. bicara lebih dalam itu kan ya dapat apa sih? Iya. Saya salut sama relawan-relawan Iya, ruang betul. lapas. Dia cuman dapat kopi doang sama udah happy. Iya, happy Iya. ya. Gitu kan. Ya itu yang Anak-anak tidak ada muda lah ya, bukan anak hanya muda. Kang Gitu kan. Sepul yang yang salut, tapi hampir semua masyarakat yang mengenal ruang napas mereka bangga. Kang Lutfi sendiri Iya. selalu bicara tanpa beliau, tanpa relawan bukan apa-apa. Betul. Itu. Hanya dialah para relawan. Itu mungkin itu karena kan orang dulu Sumbang juga pernah ngomong, ada lagunya itu. Ada nyanyi tuh nyanyi. Sumbang. Setelah ini ada nyanyi dari dulu Sumbang. Ada kutipan lirik sedikit di situ. Melak cabe mal mungkin jadi bonteng gitu kan. Melak cabe pasti jadi cabe, melak bonteng pasti jadi na bonteng. Mal mungkin kan melak hade mal mungkin jadi na goreng kasih itu kan. Makanya melak cabe mal tentu melak jadi bonteng gitu. Menanam cabe belum tentu jadi bonteng. Makanya itu melak hade mal mungkin jadi goreng. Pasti hade ujung lagi gitu. Melak HD jadi HD melak. Aku mau Gusti Allah kamu dah. Judulnya Kumaha Gusti Allah. Ujung-ujungnya dikembalikan ke Gusti Allah. Kalau kita mau menanam kebaikan pasti hasilnya pun baik. Betul? Iya, tapi kalau kita menanam keburukan Insyaallah. sebaliknya seperti itu. Jadi dimulai dari sekarang kita tanamkan kebaikan. Tetap optimis, husnudzon pada siapapun, dan kita semangat Istiqomah untuk ya, bergerak istiqomah. dan istiqomah. Itu yang terpenting. Masalah hasil balikan lagi kepada kita punya Gusti Allah. Kalau udah istiqomah pasti punya makom. Iya, Asli. Setelah istiqomah. Kalau terus-terusan istiqomah pasti kita punya makom. Kemudian ini Keramat. ini kan apa namanya, ruang napas itu bukan hanya ya komplit, istilahnya bukan hanya dalam seperti tadi katakan, bukan hanya dalam lingkungan. Tapi lingkungan itu kan luas. Pengajian sosial semuanya digarap habis. Tuh, hal-hal yang demikian itu. Pengajiannya, kemudian dari segi itu kan dari segi apa agamanya ya udah ada. Jadi sudah Paling terasa perubahannya nggak? Yang paling terasa perubahannya, terutama anggota nih di ruang napas dengan adanya kegiatan-kegiatan lingkungan gitu dan kegiatan sosial. Kalau dulu kan bagaimana nih pemuda nih sebelum 4 tahun sebelum ikut ke ruang napas gitu, perubahannya dari anggota dan dari masyarakat yang sekarang ruang napas bergerak, terutama yang di desa Rancabango gitu. kalau itu saya nggak bisa ngejawab Bu Rini. Karena yang tahu masyarakat. Tapi kalau iya kan Anggota tadi aja, enggak biasanya kan gini kalau dulu Iya, mungkin, iya, buang paham saya, sampah paham. kan di belakang sungai itu ya
orang lebih ini karena sekarang ada pasukan ruang napas lah, nggak mungkin nih jadi buang sampah lagi di itu gitu. Itu kan itu contohnya gitu. Iya, kalau untuk anggota kita sendiri sebetulnya ya, kalau yang lebih berasa yang saya lihat lah, ini kacamata pribadi saya ya, jadi sedikit mengurangi sesuatu yang negatif gitu. Itu yang paling berasa itu, ya itu. Kalau menurut saya pribadi, maksudnya kacamata pribadi saya ya, yang negatif sedikit demi sedikit ya alhamdulillah terkikis gitu. Tapi ini pengalaman waktu itu ngajak ruang napas nih, personil ruang napas doang. Oh iya, dulu pernah ke Iya, dua orang di Karawang itu ya. Enggak ada pokoknya. Pakai mobil ngelewat sungai. Pas sungainya itu banyak sampah. Mereka berdua komen, gitu sampah gitu. Jadi anak muda tuh kalau ngomonginnya yang seperti itu gitu. Dan saya salut gitu. Biasanya ngomonginnya body ya. Kalau itu udah biasa. Nah, ini jadi malah perhatiannya malah ke situ gitu. Itu sebenarnya udah hal yang sedikitnya. Iya, udah berarti kan udah tertanam secara tidak sadar itu anggota ruang napas udah berakar berarti. Jadi kayak nah, kalau begini di PAUD saya ada guru-guru gitu ya, guru-guru. Jadi dulu diajak program lingkungan itu ngapain gitu. Tapi setelah sekarang itu kayak semacam kayak belum sholat kayak gitu. Gimana rasanya gitu Pak Dede ya? Ya. Nah, iya kayak mau buang sampah sembarangan itu kayak apa ya? Merasa berdosa. Nah, iya gitu. Jadi secara tidak sadar itu udah keluar sendiri gitu. Jadi karena mungkin secara tidak sadar begitu Pak Dede. Sudah tertanam. Gitu sih. Efeknya ya yang saya lihat sih sendirilah, langsung anggota personil ruang napas yang masih muda gitu, anak-anak muda yang lebih memperhatikan yang hal-hal kayak gitu. Nah, ini waktunya karena sudah kalau kita belum asar juga kan. Jadi pernyataan terakhir. Nah, kan itu seru, gak kerasa ini ya, karena seru sekali ngobrol seperti ini, jarang-jarang kita bisa menghadirkan. Terakhir ya. Harapan ruang napas ya. Sekarang harapan ke depan atau harapan untuk masyarakat, harapan ruang napas sendiri, pegiat lingkungan itu seperti apa? Mangga. Ya. Harapan, ada banyak harapan. Kalau disebutin semua ini nggak cukup gitu ya. Ada dibukukan ya. Yang paling atas. Ya, siap. Biasanya ada list kan. Yang pertama jelas semoga campaign kita ya intinya seperti tadi Ibu Rini katakan tadi, melekat. Nah, tidak hanya ke anggota tapi ke seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Rancabango dan utamanya ya di luar gitu kan, di luar Rancabango, di Subang ataupun di pengennya sih lebih besar lagi lah gitu. Intinya harapan kita campaign kita bisa mengena kepada mereka, bisa menyadarkan mereka pendidikan karakter ya, jadi karakter mereka. Yang kedua intinya semoga kita tetap itu tadi kuat, konsisten, amin. dan militan. Ya. Amin. Coba mungkin ada dari Bapak Saiful. Iya, Kang Epul, coba harapannya mungkin harapan ke depan atau harapan dari ruang napas. Ya mungkin itu sudah mewakili tadi Pak Lutfi, cuma saya menambahkan aja satu harapan saya, kerjasama masyarakat, stakeholder gitu kan, kesadaran masyarakat. Saya harap semakin sadar karena sinergitas masyarakat itu sangat membantu untuk kinerja ruang napas gitu Pak. Jadi mungkin itu Pak, saya mau menambahkan ya. Saya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk lebih meningkat, terutama peduli terhadap lingkungan. Saya kenapa lingkungan? Karena di dalam lingkungan itu tadi udah diucapkan bukan hanya sekedar sampah, itu kan. Terutama program ruang napas mungkin masyarakat lingkungan setempat mungkin udah tahu sendiri. Makanya saya minta kesadarannya dan harus bertanggung jawab terhadap sampah pribadi.
itu. Sampah mantan. Buang mantan pada tempatnya itu. Itu dia. Buang sampah pada tempatnya. Mungkin itu pada Oke. penambahan sedikit Ya. ya. Harapannya stakeholder bukan cuma masyarakat ya. Harapannya Yang ada punya stakeholder. kebijakan Jadi dengan- kita bagaimanapun tetap harus ada kesadaran masyarakat. Betul. Apalagi kita artinya tanpa masyarakat ya. Oke, para PKB tercinta lovers ya. Tadi sudah kita dengarkan bincang-bincang bersama Ruang Napas dan ini yang paling cantik sendiri. Asik. Baru Ibu pertama Marini kalinya. dari Kabupaten Kerawang, begitu juga beliau adalah seorang pegiat lingkungan sama seperti Ruang Napas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, kita sudah selesai. Nanti kedepannya ada lagi. Kita menghadirkan beliau-beliau juga sama. Dan mudah-mudahan apa menjadi inspirasi untuk saya, khususnya untuk saya, umumnya untuk para pemirsa yang ada di Inspirasi Nah, untuk iya. menjaga lingkungan. menjaga lingkungan. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kalau bukan dari kita, terus dari siapa lagi? Ya, seperti itu kan. Nah. Oke, hatur nuhun yang sudah menyaksikan video live ini, siaran live ini PKBM Citapen Jangan lupa. Podcast. Jangan lupa FB-nya. Facebooknya, Instagramnya Ruang Napas, YouTube-nya ada juga. Belum. Belum. Tidak butuh subscribe, butuh dukungan. Ya. Oke, hatur nuhun yang sudah menyaksikan siaran ini. Mudah-mudahan perbincangan ini kita bermanfaat dan Amin. kita yang ada di sini diberi kekuatan dan diberikan continue istiqomah terus menerus dan Allah merestui apa yang telah kita kerjakan dan menjadi pahala untuk kita. Amin ya robbal alamin. Amin. Demikian para PKBM lovers ya. Hatur nuhun yang sudah memperhatikan, yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena kita masih baru ini. Karena kita kan podcastnya masih baru ini ya, baru sumber jagung. Jadi hostnya siapapun yang ada di sini masih semuanya masih belajar. Siarannya pun masih belajar. Ya. Jadi nanti apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu Ya, di sampai ketemu di segmen berikutnya. Bahagiakan kehidupan. Bahagiakan kehidupan. Oke. Semanggen. Bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.